seperti apa sih Bang? Nah kan belum selesai kita bicara mengenai kelahiran ini kan. Terus? Nah orang tua darahnya ini bapak saya namanya Nguntarman, Jawa kan. Nama saya namanya Wadining Utami. Jadi Nguntarman dan Wadining Utami sama-sama Jawa. Lahir kita di Uli Payumara. Jadi bapak ini tentara angkatan laut. Angkatan laut. Jadi dididik di Surabaya, ketemu sama mama, baru dikirim ke Jakarta, pindah ke Jakarta tuh ke Cilincing, daerah Cilincing itu kan pusatnya tentara angkatan laut. Cilincing itu ada komplek Cakarawala, komplek Dewa Ruci, komplek Dewa Kembar. Nah tahun 1970-an itu 68 itu pindah ke wilayah pas PKI kan. PKI kan 65 tuh, habis PKI 65 pindahlah ke Jakarta ini para anggota-anggota angkatan laut. Sebagian besar pindah di 3 komplek Dewa Kembar, komplek Dewa Ruci, dan komplek Cakrawala. Itu di Jalan Raya Cilincing tuh ada 3 komplek itu berjejer. Nah, bapak saya keluarga dapat di Dewa Kembar. Tahun 1972 bulan Desember tanggal 13 aneh lahir ting gitu, jeblek kan lahir tuh. Tapi sebenarnya usianya itu enggak di 13 Desember karena kan ada proses pembentukan janin segala macam, berarti kan diperkirakan bulan Maret itu terbentuknya janin. Nah, kita punya janin. Nah, lahir di Dewa Kembar di rumah sakit kecil di Dewa Kembar itu ada rumah sakit angkatan laut zaman dulu, kita lahir di sana. Nah, baru bertumbuh kembang dari umur 0 sampai 4 tahun tuh di komplek Dewa Kembar di blok A. Nah, baru kemudian masuk tahun kelima pindah ke blok B Dewa Kembar juga. Nah umur 5 tahun itulah ada kira-kira hampir setahun di Dewa Kembar blok B, baru bapak ini orang tua ini ditugaskan ke Bitung, Minahasa, Sulawesi Utara di Manado. Berangkatlah keluarga ini naik kapal laut, kapal swasta ke arah Bitung. Ada kira-kira 1 bulan perjalanan karena kapalnya juga macet-macet suka ini jebol ya, baru sampai di kota Bitung itu di Pulau Lembe tepatnya itu kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Itu 1 bulan kemudian di sana, habis itu baru tinggal di Lanal Bitung. Lanal itu komplek angkatan laut, Lanal Bitung namanya. Jadi tinggal di sana dari umur 5 tahun, dari 5 tahun sampai umur 10 tahun. Jadi kira-kira tuh ada 6 tahun tinggal di kota Bitung. Nah, sehingga bahasa sehari-hari tentunya bahasa Manado. Karena umur 5 tahun kan ketemu sama bahasa-bahasa Manado kan. Ya, kita ngobrol lama-lama kan jadi bahasa ibu. Jadi bahasa ibu kita tuh bahasa Bitung, bahasa Manado. Bitung itu satu kota yang di depannya ada Pulau Lembe. Terus di belakang di senderan kota itu ada gunung, namanya Gunung Dua Saudara. Gunung Dua Saudara sama Gunung Kelabat. Gunung Kelabat sana, Gunung Dua Saudara, baru kota Bitung, baru Pulau Lembe. Situlah kita besar ya. Umur 5 tahun, jalan 6 tahun, bermain sama orang-orang teman-teman di sana kan. Baru SD juga sama teman-teman SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. TK juga di Bitung. Di SD GP sama di TK Deborah. Jadi kita udah penuh 6 tahun tuh di Bitung dengan teman-teman ya yang seumuran ya dari Bitung itu. Sekarang mereka umurnya sama kan, 50, 49, 50 semua lah namanya. Nah setelah kelas 4 SD pindah kita kembali ke Jakarta karena tugas sudah selesai, pindah ke Jakarta, masuklah di komplek Dewa Ruci. Dapatnya komplek Dewa Ruci. Tadinya kan komplek Dewa Kembar, pindah ke komplek Dewa Ruci di Jalan Angin Puyuh. Kelas 4 SD kita masuk kelas 5, kita sekolah lagi di Cilincing di Dewa Ruci ya. Nah, itu di SD Kebon Baru 1. SD Kebon Baru 1 di Semper Barat. Itu SD Kebon Baru 1 di wilayah Kebon Baru. Ini sampingnya Dewa Ruci itu Kebon Baru namanya. Perkampungan Kebon Baru itu kita di SD Kebon Baru 1. Nah, dari SD Kebon Baru 1 itu pas SMP kita ke wilayah Cilincing juga, SMP-nya SMP 5
53. SMP 53 di Kalibaru. Depan DURC itu ada lapangan merah, depannya adalah perkampungan Kalibaru. Kalibaru ini kemudian depannya udah laut Tanjung Priok namanya. Jadi SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SMP 53. Baru SMA-nya SMA Negeri 52 Jakarta, di Tugu, di belakang kompleks Semper. Ada di belakang Kecamatan Semper ada Kecamatan Tugu. Nah disitulah SMA 52. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi kalau sekolah itu, kalau waktu SD kita jalan kaki, waktu SMP jalan kaki, pas SMA naik sepeda, sama-sama deket, cuma stret. Cuman pas SMP itu bawanya nakal aja, soalnya anak Priuk kan. SMP kelas 2 itu kita udah nyegatin kontainer di Jalan Raya Cakung Cilincing. Itu kan belum tingkat, masih jalan biasa. Jadi tiap hari kita namanya BM, berani mati. Jadi kalau kita mau habis pulang sekolah jam 1, dulu kan sekolahnya cepat, jam 7 sekolah sampai jam setengah satu pulang, udah jam 1 kita udah nongkrong di perempatan Jalan Cakung itu. Nah banyak kan kontainer lewat, kita cegat, berhenti nih BM, terus kita loncat ke kontainer, ikut nggak tahu kemana tuh, ke Bandung, kadang-kadang Bekasi, Narogong, pokoknya udah berantakan itu ya. Dulu rambut lurus. SMP juga kita kelas 1 pas sekolah siang kita bolos, kita ke ini sama teman-teman SMP masih kelas 1 udah ke kelas 1 atau kelas 2 ya, itu ke Pasar Baru. Pasar Baru itu ke Rudiadi Suwarno. Di Pasar Baru itu di pojokan tuh kan tempat pelatihan khusus salon rambut di Rudiadi Suwarno. Disitulah rambut kita yang lurus itu diuji coba, karena buat training kan, buat latihan sama kru-kru yang ada kan, kru-kru sama-sama training. Kita minta rambutnya ngadep ke atas gini, gitu. Pokoknya ngadep ke atas gini, pokoknya mekar gitu. Soalnya teman-teman kita minta juga begitu nih, teman-teman SMP nih. Dikasih obat lah sama trainer kan, dibayar Rp50 per orang. Per orang tuh Bang Olika? Iya. 1, 2, 3, ada 6 orang, semua rambut kita wing gitu. Nah, bapak kita kan rambutnya lurus, mama kita ikal. Jadinya kita kan tadinya lurus waktu kecil. Ketika sama Rudiadi Suwarno dibikinlah mekar keriting gitu. Tapi pada waktu itu emang betul lagi booming rambut seperti itu? Booming dong, karena semua yang orang salon di situ pengennya Rambutnya seperti itu? model begitu, karena mereka lagi ngetes bagaimana kalau rambut didagin ke atas, terus ini ada kayak model Bart Simpson gitu. Cuman kan dulu kan belum ada Bart Simpson, cuman modelnya begitu. Jadi kita dibikin mekar begini, jadilah rambut kita mekar wing ke atas gitu kan. Tapi jadi keriting akhirnya. Kenapa? Karena ada DNA keriting dari mama, orang tua perempuan. Kalau papa kan lurus, jadi nggak ada persoalan. Cuman papa kumisan, kita enggak. Lanjut mama nggak kumisan, kan sampai sekarang kan nggak ada kumis. Tapi emang nggak ada bulu kan, maksudnya nggak ada bulu kumis yang Nggak ada. Ada ini halus saja, makanya ganteng terus saja. Gitu. Kalau udah kumisan jadi jelek kita ini kan, gitu kan, jadi kelihatan muda. Ini cowok yang nggak ada kumis ya kita ini paling 1, 2 udah nggak banyak. Bang, Berarti setelah itu melanjutkan ke Nah setelah habis rambut kita jadi keriting, tetap kita sekolah dong. Nah, SMP, SMA itu SMA di SMA 2 negeri, SMA negeri. Jurusan IPS. Tadinya dapat IPA, di kelas 2 dapat jurusan biologi, kita satu hari di sana kita pindah ke IPS. Gitu. Baru kemudian lulus SMA, baru kita di kampus UI ambil hukum. Ikut UMPTN, Fakultas Hukum UI. Ikut ujian dong, Ya. terima. Tahun 91 kita proses jadi mahasiswanya, kuliahnya setahun, 6 bulan, setahun, setengah, 2 tahun, 4 semester kan. Nah di setelah itu belajar lagi untuk dapetin UMPTN lagi, ikut lagi UMPTN. Tahun 93 dapatlah di Fakultas Psikologi UI. Oh, melanjutkan ke psikolog. Iya bareng dia. Oh, tahun 91 kuliah hukum, tahun 93 dapat lagi Bapak psikologi kan. Ya udah, jadi kuliah bareng tuh. Sejak 93 lah kuliah double. Kenapa ngambil double gitu? Pak, alasannya?
capek kan berarti. Ya. Hah? Kenapa alasannya ngambil hukum juga, ngambil psikologi Awalnya- juga? Awalnya kenapa? Kalau hukum doang nggak pede, Oh ya. soalnya badan kita kan kecil kurus, Mm-mm. badan kurus kecil, udah gitu IPK pas-pasan 2,4, 2,3, 2,2. Mm. Jadi ini ada persoalan kehidupan, karena kalau IPK di fakultas hukum lulusan hukum cuma 2,3 atau 2,4 dijamin susah nyari kerja Oh. gitu. Zaman itu udah IPK segitu udah susah nyari kerja. Tapi ngambil hukum dan psikologi ini, apakah emang udah kepikiran untuk menjadi pengacara dulu? Ya belum Belum. kepikiran secara penuh, tapi waktu SMA sudah ada cita-cita. Oh, cita-cita emang. Karena kan ketika di kan cita-cita SMP SMA juga pengen jadi pengacara kan. Tapi pas kita udah kuliah hukum sama psikologi, mulailah kita agak goyang dikit. Mm-mm. Kayaknya jadi manajer HRD. Nah, itu duitnya banyak tuh kan begitu di perusahaan kan. Apalagi kita hukum dan psikologi. Iya. Ya kan berarti kan jadi manajer HRD pas ya. Itulah segoblok itulah pikiran kita pada waktu itu. Sorry bang, Ya. bang, abang sekolah hukum terus ngambil sosiologi, Psikologi. psikologi. Apakah itu ada tuntutan dari orang tua abang seperti apa sih ke depannya nih sebenarnya abang mau ngambil jurusan itu? Apakah ada ikut andil orang tua seperti Nah, apa? ada orang tua kita mah sok-sok aja, pasrah aja, bebas aja, nggak ngatur malah. Nah, mereka kita dapat UI aja udah seneng banget. Nah, masuk UI itu paling susah. Paling susahnya kenapa? Karena se Indonesia kan zaman itu. Iya. Indonesia ikut kompeten milihnya UI semua itu kan kalau kampus nomor satu. Nah itu paling susah. Jadi dapat hukum aja udah seneng satu kampung udah seneng. Tapi Bang, oleh orang tua kan dari angkatan lah ya istilahnya, tentara. angkatan darat, Angkatan. angkatan laut. Nah, ada ini nggak? Ada menjuruskan nggak? Lu jadi ini aja ikut kayak gua gitu. Oh jadi tentara juga? Jadi tentara juga gitu. Nggak ada, malah dilarang jadi tentara. Alasannya kenapa gitu? Ya kan gaji kecil, hidup pas-pasan, tua merana, gitu. Pensiun kan merana aja nanti kalau tentara. Udah mau nggak mau udah kata bapak sih udah jangan jadi tentara deh, jangan kayak bapak hidup susah. Oh iya. Ya karena dia hidup susah ya karena dibuat sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau jadi tentara itu kalau pintar juga jadi bagus-bagus aja kan gitu. Cuman karena udah jadi tentara, duit sedikit, main judi lagi kerjanya kan, Iya. gitu. Makanya kan susah aja ya. Main judi kan kalahan, susah kalau bokap kita. Bokap nih mah panggilnya. Zaman dulu manggilnya bokap, kan di Jakarta. Bokap nyokap. Tapi didikan orang tua gimana sih, Bang Lim? Didikan ke abang ini zaman dulu. Ya, cenderung orang tua nggak mendidik secara intens ya, karena orang tua ini kan anak 5, duit pas-pasan, gaji kecil, buat makan juga susah. Boro-boro ngedidik, buat ngolah makanan aja udah kepikiran, udah stres gitu ya. Jadi tentunya anak harus punya inisiatif masing-masing, mau jadi apa anak yang menentukan. Jadi tidak ada arahan dari orang tua mau jadi apa, nggak ada, bebas. Kita juga dulu kalau kita nggak cermat dalam meniti masa depan paling jadi preman di Priok itu, ya kan? Kalau kita nggak cermat jadi preman aja di Tanjung Priok atau di pelabuhan. Tapi umur kita pasti nggak lama, pasti mati juga, karena di sana kan bunuh-bunuhan. Jadi preman kan di Priok, terminal, di pelabuhan itu kan bunuh-bunuhan. Apalagi badan kita kurus, pasti udah mati duluan. Narkoba juga kan kencang tuh, zaman dulu kan morfin, suntik, morfin, HIV semua kan, jarum suntik gitu. Banyak yang mati zaman dulu tahun 85, 86 tuh banyak yang teman-teman cewek banyak yang mati. Berarti emang zaman dulu Bang Lim emang udah familiar ya sama lingkungan yang seperti itu, bahkan Iya. emang Kan yang paling enteng itu ganja, gele ganja paling enteng yang diisep kan. Tapi nggak ada lagi yang diisep selain gele itu ganja, ya kan? Nggak ada lagi yang diisep, selebihnya disuntik. Kalau sekarang kan kayak ada sabu-sabu kan diisep tuh, sehingga nggak pengaruh dengan penyakit kan. Cuman godek-godek aja kan, akhirnya error kepala. Zaman dulu itu langsung suntik morfin, dibakar sama disuntik. Nah teman-teman SMP SMA itu kalau ngumpul malam minggu, mereka itu waktu SMP mereka sering ngumpul di satu gang, terus beli morfin, beli alat suntiknya satu,
morfinnya dikocok jadi basah, kasih sedikit air, disedut, ya kan, suntik. Makanya berame-rame, 1 jam. Berame-rame. Wah. Masing-masing ada takarannya berapa mili, tapi kan habis suntik sini pindah ke sini, pindah ke sini. Akhirnya kan muter tuh. Dan jarum suntik itu nggak sekali pakai, tapi beramai-ramai dan besoknya dipakai lagi. Nggak dibuang itu mungkin. Nggak dibuang, karena dulu itu kan jarum suntik kan nggak bisa dibeli, belinya setengah mati yang ini. Nah, dan zaman dulu itu tahun 85 itu memang nggak ada sabu-sabu yang diisep atau ekstasi yang ditelan, nggak ada. Jadi semuanya disuntik atau dibakar, dihirup. Bong namanya, bong. Bang, Ya. hidup abang mungkin dari masa kecil sampai menjelang remaja ya bang. Ya. Abang berpindah-pindah tempat, Ya. terus lalu kembali lagi ke Jakarta di daerah yang cukup dikatakan bisa Priok Ya. itu kan daerah Bronx bang. Daerah Bronx. Iya. Nah sampai akhirnya abang bisa lulus dari UI nih, tinggal di Priok kan tuh, lulus dari UI itu kan Ya. suatu kebanggaan buat orang tua abang. Iya, harusnya kebanggaan ya. Harusnya kebanggaan kata abang. Kenapa abang bisa bilang itu suatu kebanggaan? Harusnya pakai harus. Memang Iya. bukan kebanggaan. Ini Bukan. gua lulus UI loh. Betul. Soalnya pas kita lulus UI lagi reformasi kan. Iya. Ketika kita pas lulus UI ternyata nggak bisa kerja. Kita udah bangga tahun 97. 8. Oh 97. Kan Fakultas Hukum lulus 97 tuh jadi sarjana hukum. Pada saat itu tiba-tiba harga dolar tinggi-tingginya nyundul ya dari 1.200, 2.100, 2.400, atau nyundul menjadi 14.000, 8.000, terus naik tuh tahun 98 dari 97 ke 98 naik tuh jadi Iya. tiba-tiba sampai 20.000 pernah. Iya pernah 20.000. Ya 20.000 per dolar. Ya kan sekarang 14.000 ya kan. Tapi kan kita udah ada penyesuaian. Kalau zaman dulu kan dari 2.000 jadi 20.000. Ya ambruk semua. Sangat kaget kan semuanya. Kaget. Krisis moneter itu. Krisis moneter tahun 98 itu berlaku. Yang punya duit aja mati, Iya. apalagi kita yang nggak punya duit, ya hidup, kan? Betul. Waktu, Nah, sorry. Tahun 98 abang terdampak karena krisis moneter. Abang lulus dari UI. UI, Harapan kan pupus semuanya nih. Ya, Jadi harapan apa pupus. ini? Jadi apa nih gua nih? Ya. ya, pupus sudah harapanku yang hidup tanpa harapan, pokoknya gitulah lagunya Iya. kira-kira. Jadi ya sudah, tahun 98 itu tahun paling bergejolak. Tahun dimana kita juga akhirnya merasa nggak mampu sebagai lulusan UI pun kita nggak mampu. Semua nggak ada lapangan kerja tahun itu karena banyak yang bakar-membakar, teman-teman yang dari WNI China lari ke Amerika semua. Kemudian ya sudah berantakan, dolar juga tinggi sampai 21.000, sempat sampai 24.000, sehingga semua perusahaan kolaps. Sampai akhirnya reformasi terjadi. Reformasi terjadi duluan baru begituan. Iya. Jadi ketika reformasi itu dolar itu di 8.000, Di 8.000. 8.000, 9.000, 10.000 gitu kan. Setelah pas reformasi 1 bulan dia langsung 24.000. Zamannya pindah ke Habibie kan. Itu bulan Mei, Juni tahun 98 itu dolar tuh tinggi-tingginya. Ya kolaps. Sementara saya udah lulus Fakultas Hukum. 98 ke 99 baru lulus psikologi 99. Karena kerjaan. Apa yang abang lakukan di saat posisi seperti itu? Mungkin nggak ada kerjaan, kesibukan apa yang abang lakukan? Lulusan seorang UI, Ya akhirnya jadi tukang tipu. pernah abang lakukan seperti itu? Pernah dong. Kita pernah akhirnya tinggal di pasar tuh, pasar Kemiri. Nah, Iya. pasar Kemiri Depok sini nih. Mhm. Nah, akhirnya kita masih kos di kukusan UI, tapi kan kita perlu makan. Gitu. Jadi kita nggak ada makanan, kita ke pasar Kemiri, gabung sama centeng-centeng preman di Kemiri. Pasar Kemiri itu tiap malam tuh mulainya, kan pasar ini pasar malam. Iya Pak sama. Jam 8 kita udah nongkrong sama tim centeng di sana, nemenin mereka ngegele, ngeganja. Keras lagi nih gitu. Keras lagi, tahun 99 tuh hidup keras lagi. Jadi nanti kita temenin Pak Security, centeng-centeng di sana, mereka ngegele, kita ikut ngobrol, ngalor ngidur, sehingga mereka, kamu nih pengacaranya pasar nih kan gitu kan. Tapi kalau malam ngegele, ngeganja. Ada yang mantan polisi, dulunya polisi di Intel di Depok juga, karena dia jaga di situ dia ikut ngegele juga. Cuman saya nggak ikut ngegele, cuman kan asap ganja ini kan harum, kemana-mana. Sekali isep harum baunya, kita tinggal numpang isep aja, set gitu kan. Lama-lama siur-siur. Nah
Kalau udah menjelang jam 2 pagi, udah waktunya bagi-bagi jatah. Jam 2 pagi itu sampai jam 2 pagi Bang ya? Iya, dari jam 8 sampai jam 2. Jam 2 itu bagi-bagi jatah makanan. Berupa bahan-bahan makanan dari pasar. Jadi, ternyata security di Pasar Kemiri itu security paling bahagia. Karena mereka itu dikasih oleh pedagang, tukang tomat ngasih 2 tomat, tukang telur ngasih 1 telur, tukang ayam ngasih ayam. Udah itu, jadi tiap jam 2 jam 3 itu security sama Centeng udah bawa itu belanjaan Full semua full. ya. Nah itu juga kita juga dapat, namanya juga kita kan Centeng juga kan. Jadi tiap pulang udah bawa belanjaan itu. Pokoknya udah jatah tuh 10 orang tuh kebagian tuh, udah dibikin begitu. Mungkin sampai sekarang juga begitu. Berapa tahun Abang menjalani dunia bisa dikatakan dunia yang cukup keras ini nih? Berapa tahun? Ada kali kira-kira 4 bulan 5 bulan, sampai akhirnya ada dari wali kota Depok zaman itu, siapa itu lupa kita, Amin Botin kalau nggak salah dia. Jadi bikin Pasar Kemiri itu diperbesar. Sekarang kan udah jadi apartemen tuh. Pasar diperbesar, dibikin banyak toko-toko kecil lapak. Jadi yang diberi hak keutamaan adalah orang yang di pasar sama Centeng. Jadi kita udah termasuk Centeng. Jadi kita kebagian 2 lapak tuh. Abang Oli dapat 2 lapak. 2 lapak itu tahun 98 akhir itu kita kebagian 2 lapak. Ini kan masa genting tuh 98. Dapat di bagian 2 lapak, kita jual dong. Abang jual. Wah. Satu lapak harganya 4 juta. Oh, mahal lapak. Lumayan Ya lapak. kan? Namanya toko kecil kan. Iya, betul. Kita jual dapat 8 juta. Uangnya buat ngelamar kerja lagi. Oh, sampai akhirnya uang itu Abang manfaatkan Iya. untuk pergi ngelamar kerja. Ngelamar kerja sama jadi pengacara bodong. Nah sampai akhirnya jadi pengacara gimana bang ceritanya? Nah itu tahun 98 itu kita udah jadi pengacara bodong tuh. Maksudnya? Pengacara tapi belum dapat izin. Mungkin dari Pradi. Bukan, dulu belum ada peradi. Oh, belum ada peradi. Jadi pengacara belum dapat izin dari pengadilan tinggi karena kita belum ujian kan, Iya, belum. belum dapat kartu pengacara. Jadi kita masih bodong-bodongan. Ke kantor polisi Kemayoran, Polsek Kemayoran kita beracara. Polsek Tanjung Priok kita jadi pengacara juga. Dan polisi juga nggak nanya kita ada kartu pengacaranya apa enggak, karena juga mereka nggak tahu itu. Oh, Gitu. Jadi kita bilang ke pengacara, ya sudah pengacara aja. Gitu. Bang, Hmm. kasus apa yang pertama kali Abang pegang yang hingga bisa membuat berubah hidup Abang? Gitu. Kasus perceraian ya. Satu ibu-ibu di Jakarta Selatan bercerai sama suaminya. Karena kita nggak punya duit zaman dulu, kita sembari di pasar kita juga kan ngelamar kerja pakai CV, pakai apa, kirim-kirim ke macam-macam apa pesan, nggak ada yang terima juga, Iya. nggak ada yang manggil juga gitu. Tapi pagi-pagi kita berangkat ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Dulu Itu datang aja tuh ya? Datang. Datang aja. pengadilan agama itu kan adanya di Pejaten waktu itu. Iya, Ragunan. Kalau sekarang Ragunan. Iya. Kalau dulu di Pejaten. Pejaten di daerah-daerah kampung di wilayah situ lah. Dia masuk ke dalam gang kalau Iya, nggak salah. gang situ. Jadi kita masuk situ, nongkrong aja. Pakai sepatu, pakai baju, pakai celana panjang. Nah, kita yang lihat kan banyak itu yang pada cerai. Tahun itu banyak banget cerai karena kan krisis kan. Iya. Nah, kita deketin ibu-ibu yang pada nangis, yang lagi sedih. Kita nanya, "Bu, masalahnya apa? Mau cerai. Bu, bisa saya bantu nggak urusan cerainya?" Nggak usah dibayar, saya bantu aja, kan saya pengacara. Oh bisa Pak, Bapak hukum? Iya, kita bantu itu. Perkaranya ya cerai gugat, kita bantu, selesai dong, dibayar 100.000, ya gini kan. Kita yang bikin tuh draft gugatannya. Itu selesai diputus, tapi ternyata kemudian itu ada harta rumah Harta Gonogini. atau gonogini yang kita nggak tahu. Nah, ketika udah cerai, timbul lagi persoalan pembagian harta rumah. Ada 2 rumah yang harus yang mereka jual. Masing-masing rumah dibagi 2. Nah, aku kebagian lah tuh dari si ibu ini, dari total rumah separuh buat suaminya mantan, baru buat ibu ini. Dari separuh buat ibu ini, jatah fee-nya 30%. Jadi udah dipegang 40 juta waktu itu. Tahun 99. 99 Iya. pegang 40 juta. Iya, 99 dari 98 ke 99 kan habis susah, kita udah pegang 40 juta tuh. Itu rumah pertama. Iya, rumah pertama. Iya, rumah pertama itu ada di Bekasi. Rumah kedua juga ada di
dekat-dekat Cakung sini, di dekat Kelapa Gading itu kan, Iya. itu dijual juga, bisa kan, kebagian lagi Kebagian lagi ya bang. 30%. 30%. Ya udah, jadi udah megang duit tuh, Iya. paling enggak tuh tahun 99 mau 2000 dapat 100 juta. Berperkara kan sambil lalu, akhirnya kita ikut ujian pengacara juga tahun 2000. Akhirnya masuk awal. Ya, bulan apa ya? 99 tuh kita ikut ujian, 2000 itulah baru Lulus. Kan November kalau nggak salah ujian, lulusnya tuh di tahun 2000, dia adalah pengacara. Nah di sela-sela itu aku kan dekat sama Bung Franky saya tua, Iya. karena dia kan suka ke kampus psikologi kan. Aku minta kerjaan dong, udah ngelamar-lamar gak terima, kata Bung Franky ada tuh di musik itu kan gitu kan. Oh akunya aku ngelamar di sana, terima. Jadi kepala sekolah musik. Kepala sekolah musik. Iya, ada 6 bulan. Jadi sama yang punya diberikan kebebasan sebagai kepala sekolah, karena kita juga pengacara kan. Ya udahlah boleh berperkara. Iya. Gitu. Jadi sembari berperkara kita mimpin sekolah musik, kepala sekolah di Cik Musik di Ramangun. Tahun 2000. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, 6 bulan lebih lah. Sembari kita berperkara kan. Di situ ada gurunya. Kalau kita kan kepala sekolah, gurunya itu si Inang Nur Said, Iya. drummer. Baru ada Wawan Skate udah almarhum, ada Ricky, ada udah abang juga, ada Irido Seleng, ada Baim, ada band sekarang kan Baim The Dance Company kan. Iya. Baru siapa lagi itu? Drummer selain Inang siapa ya? Ada beberapa pokoknya ya. Oh, Sandi Andarusman, Iya. Sandi Pasben. Pas Ben. Itu mereka guru semua. Aneh kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Aneh bosnya mereka. Bang, saya boleh tanya bang. 6 bulan lah ya. Sejak saat itu emang abang ada ketertarikan untuk bermain musik atau emang bisa bermain musik dan menciptakan lagu-lagu balada seperti itu atau seperti apa awalnya tuh bang? Bisa. Sehingga abang bisa Di SMP udah bisa nyiptain lagu. nyebain lagu. Main gitar tuh SD udah bisa. SD udah bisa main gitar, nyanyi-nyanyi lagu rohani. Itu SD kelas 6 lah ya. Itu udah bisa. Baru belajar gitar sini dari kelas 5 SD. Pas di Jakarta mau kelas 6 baru belajar gitar. Belajar gitar beli sendiri, kitanya juga kan orang tua nggak bisa beli. Kita beli. Nah, udah di SMP SMA udah bisa ngarang lagu. Kita pakai insting, pakai pikiran, kita ngarang lagu. Tapi nada ya, nada baru kita. Karena dulu kan kemampuan kompleks kosakata diksi ini masih belum banyak, masih SMP kan. Jadi kata-katanya sedikit. Kalau sekarang kan kita bisa ngarang lagu apa aja nih, banyak kata-kata kita punya kan. Jadi kita udah bisa ngarang nada dari sebuah lagu. Itu jalan terus sampai kuliah pun kita ngarang lagu. Sampai sekarang pun masih ngarang lagu. Ciptakan lagu dari nada baru kita gabung dengan diksi, yaitu syair-syair. Bisa dikatakan kan bang ya, ini tahun 2000-an itu Cik itu sangat terkenal bang. Tahu ya? Iya, saya tahu Cik Iya. itu. Karena mereka itu mempunyai, bisa dikatakan ya para pemusik di Jakarta ini semua Iya. itu berwadah di sana. Iya. Semuanya musisi top itu Musisi top ada di sana. di sana. Termasuk Andri Dinot itu kan lulusan dari Cik Musik itu, Andri Dinot, ya kan? Berkenal itu gitaris Andri Dinot. Iya. Kita jadi kepala sekolah, Andri masih SMP, masih belajar di Cik Masih Musik. belajar. Kita yang ngajarin sedikit mentalnya dia kan. Nah, jadi banyak musisi elektrik itu mereka adalah guru semua dan di Cik Musik. Dari Pudu, dari Pedane, di Fajar Satirama kan dia guru tuh, Fajar. Sekarang di God Bless kan, Iya. itu guru semua mereka. Nah, ini kepala sekolahnya. Abang kepala sekolahnya. Iya, makanya tetap mereka kalau lihat kita juga bos besar nih kan, Iya, kalau ketemu. sebagai musik gitu. Walaupun kita juga ngaco juga gitu. Tapi kita bisa mainkan semua alat musik, tapi nggak sejago mereka. Tapi walaupun kita nggak jago alat musik, tapi kan kita bosnya mereka. Iya, Jadi aman. Nah, 6 bulan, 7 bulan di Cik Musik, saya bikin Indonesia Musik Institute. Ini di Pulau Gadung bareng Ridho Sleng. Bareng Om Beni Likumahua almarhum. Bareng Gilang Ramadan. Jadi kita bikin sekolah musik yang sifatnya D3 lah ya. IMI namanya, Indonesia Musik Institute. 2000 startnya 2000 Agustus. Saya sampai 2001 2002 lah itu di sana. Jadi pencipta
kampusnya sama jadi direktur manajemen kita tuh. Jalan itu tahun 2006 2007 lahirlah Krispati, si ini Itu dari IMI ya. Beberapa juga yang top yang jago-jago musik itu dari IMI semua. Akulah pencipta apa ini tadi. apa bercetusnya dan Betul. yang membuat Ya, ini. iya ini. Berarti Bang Olip ini lebih fokus ke mewadahi ya, yang konsen ke di balik layarnya kayak gitunya apa gimana? Ya, kadang balik layar, kadang depan layar, kadang samping layar, tergantung kan gitu. Tergantung. Ya, tapi itu sebenarnya jadi pengacara juga. Tetap jalan. Dia pengacara tetap jalan, tapi kita juga bikin proyek-proyek begitu. Jadi lagi. Sampai 2001-2002 ada sedikit konflik sama di dalam ya, sama pemodal sama ini, akhirnya saya udah nggak jadi pengacara murni. Tahun 2001-2002 tuh pengacara murni. Bahkan kita orang intelijen zaman dulu. Iya. Aktivis 98, pendiri KMUI, pendiri KBUI, waktu mahasiswa dan forkot segala macam tuh kan dari UI juga. Dari UI semua itu. Ya. Ketika reformasi, sembari jadi pengacara di luaran, kita juga dipanggil tuh sama grupnya Kopassus tuh, intelijen Kopassus, suruh kerja di kantornya Pak Prabowo Subianto. Itu pertama kali abang ditarik sebagai apa bisa dikatakan tadi Pengacara internal. pengacara internal. Iya, tapi kita kantornya juga di luar ada kantor, di tempatnya Pak Prabowo Subianto 08 ini ada kantor di Kertanegara. Di Kertanegara sini kan. Yang sekarang Gerindra, yang jadi tempat kediaman kemarin iya Gerindra kan di belakang Mabes Polri, depannya ya. Kertanegara. Dulu kantor saya di situ tuh, ada dari 2003, 2004, 2000 sampai 4 tahun di sana. Sama orang-orang intelijen, sama bintang-bintang dulu pensiunan kan, sama orang-orang intel juga kan, mereka jadi pegawainya Pak Prabowo. Prabowo tuh sempat ke Yordania kan, Iya. terus dia balik ya, gitulah kita jadi pengacara perusahaannya dia, Garda Tama Nusantara dan lain-lain. Jadi awal dari situ abang dekat dengan Pak Prabowo sampai megang perusahaan-perusahaan. Ya, sama Pak Prabowo ya nggak deket juga, cuman tahu aja dulu kita punya kantor situ dan dia tahu rumahnya dipakai sebagai kantor pengacara di Olipayumara. Dia tahu itu. Sekarang kan nggak mungkin lupa. Apakah itu jadi alasan abang sekarang menegakkan hukum sekeras sekarang gitu Bang? Apakah emang dari abang dari BIN ini, dari intelijen ini ya? Iya, dari intelijen. Intelijen Dan ini. dulu kan belum ada BIN juga. Oh, iya. Apakah itu atau emang naluri aja? Emang gua bawaannya kayak gini gitu bagaimana Bang? Nah, dulu kan kita dibentuk. Dulu kan kita rekrutan tahun 94 95 itu kita aktivis rekrutan buat penggalangan massa mahasiswa, buat pembuatan aktivis pembuatan organisasi ekstra kampus gitu, bukan organisasi senat mahasiswa, bukan ya mahasiswa juga grup tapi organisasi luar kampus, tapi dalam kampus kerjanya demo aja. Berarti abang yang mewadahi itu awal. Iya, kita bareng-bareng sama ini Ikra Fani, ini ada Ikra. Sekarang DPRD Depok nih Ikra Fani. Bos dia DPD Kota Depok. Iya kan wakil ketua, tapi dia DPRD. Ikra Fani. Cek aja Dokter Ikra Fani. Itu teman yang aktivis yang mula-mula. Nah, kalau Taufik Basari itu setelah kita buka KBUI, dia kan anak baru tuh. Ya kalau nggak salah anak 95 apa 96 ya. Kita kan anak 91. Dia itu gabung di keluarga besar UI, dia jadi aktivis, jadi anggota. Dia yang ke LBH, dia yang ke ini, pokoknya jadi aktivis. Ya namanya karir dia bersinar, ya bersinar aja kan. Kalau sekarang udah jadi ini kan, Tobas namanya. Di Komisi 3, salah satu anggota kita dulu. DPRD anggota kita juga. Banyak sih anggota-anggota kita yang dari KBUI yang udah pada jadi orang. Kita aja yang masih jadi setan. Oh berarti emang termasuk penghasilan abang ini emang bukan dari pengacara doang ya, kayak bikin institut, bikin Iya, organisasi. itu tapi itu uangnya kecil, nggak banyak. Oh gitu. Yang besar ya dari pengacara. Oh. Pengacara terutama tahun 2006 ketika booming tambang batu bara, kita cenderung di wilayah tambang sini. Oh sempat juga ditambang. Iya, di tambang batu bara kan, pekerjaan bisnis batu bara, rangkaian batu bara kita kerjakan. 2007 itu kita udah dapat tambang satu
punya tambang Bang Olip ini. Iya, di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dikelola oleh abang sendiri atau? Ya, ini kelola aku sendiri karena kan jasa perkara kan. Iya. Aku kelola, dapatlah tambang baru. Ya, cuma 100 hektar tapi menghasilkan 2008, 9, 10, 11, 12 jadi duit cuma loh. Iya. Dari duit itu kita dapat lagi tambang baru lagi di Kalimantan Tengah. Nah, itu berjalan tapi di pengacara kan ada lagi uang masuk. Iya. Nah, selama jadi pengacara dari tahun 98 ya, sering kali gabung sama polisi kan. Iya. Karena kan kita perkara juga kan dari polisi juga banyak. Iya. Jadi tahun 2002 selesai di ini saya gabung sama Polres Selatan. Karena kan kantor kan di Kertanegara 2003. Iya. 2002 itu saya udah gabung sama Polres Selatan. Polres Selatan di Wijaya itu. Iya ya. Kita jadi pengacara internal. Oh my god, makanya abang kalau apa-apa berarti kan kalau akses ke Polres Selatan makanya Iya. sangat mudah ya, Iya. maksudnya kan. 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya 14-15 tahun lah. Iya. Sampai 2016 kita berhenti dari Polres Selatan. Nggak jadi lagi di pengacara internal tapi ditarik ke Kamnak Mabes Polri. Mabes Polri. Itu 2018-19 ya. Sebelum Covid itu kita udah gabung sama Kamnak Mabes Polri di Subdit 1 ya, Keamanan Negara. Kamnak. Iya, kamu. Sama tim di sana rutin kita kerja bareng sama para penyidik di sana. Sampai kemarin kasusnya Eliezer kita dipanggil. Abang. Karena kan udah kenal lama. Iya. Dipanggil. Jadi apa? Ya sampai 2015 pengacara kan. Setelah itu kita juga pengacara beberapa perusahaan. Iya. Jadi nyaman ya. Udah sampai akhirnya Bang Olip bisa seperti ini ya mungkin perjalanan Ya kehidupan. kehidupan abang. Ya seandainya kita ngelamar kerja secara formal di dunia HRD terpilih aja itu. Jadi supervisor atau jadi manajer HRD yang nggak seperti ini hidupnya. Mungkin nggak jadi sekarang. Nggak jadi sekarang mungkin kita susah aja hidupnya HRD. Betul. Bang. Berangkat pagi pulang sore. Hah? Ya kan gaji dikunci 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta per bulan. Setiap pagi harus berangkat jam 5 pagi, pulang jam 6 sore. Kerja mungkin di Sudirman atau di pabrik mana. Terus kita jadi pegawai pabrik. Pabrik belum tentu untung, belum tentu rugi. Jangan begitu kita aja untung pun orang pabrik nggak mau ngasih duit banyak. Kan kita jadi akhirnya kekunci. Karena kita ini nggak pernah terima kerja aja tuh di HRD itu akhirnya kita jadi begini. Mungkin jalan hidup Bang bisa dikatakan seperti itu. Ada Iya, hikmah di balik semuanya. iya, hikmahnya kalau jadi orang agak tolol ya begitu. Gitu. Kan kita agak tolol. IPK dari hukum cuma 2,3. Di Katro jadi 2,4. Fakultas Psikologi 2,19. Di Katro jadi 2,3. Di Katro itu maksudnya beberapa mata kuliah dihilangin. Iya. Yang jadi 144 murni dari 160-an SKS 14 SKS dihilangin ikan atau 6 SKS dihilangin baru kita ke katrol tuh IPK-nya tetap aja nggak nembak pas kita ngelamar kerja juga nggak terima. Coba kalau kita keterima pada waktu 99 ya udah hidup kita mungkin lagi tinggal di kota Citayam, rumahnya sederhana, bininya juga nggak jelas siapa ya kan, terus mau pakai motor mobil satu udah. Terus sekarang juga mungkin udah dipecat kali ya karena banyak macam-macam kehidupan kan, jalan hidup namanya. Jadi kadang kita nggak perlu IPK tinggi buat sukses, cukup IPK rendah aja kita bisa jadi sukses karena IPK rendah kita nggak diterima kerja di banyak tempat yang bonafit kan, sehingga kita akhirnya ya begini-begini aja tapi jadi karena akhirnya kita kerja bebas, manuver bebas sehingga jadilah. Kalau ditanya seberapa berani dalam ngadapin hidup ya berani sekali karena emang nggak pegang duit kan. Iya. Pernah juga 1-2 hari 3 hari nggak makan pernah juga. Pernah abang alami 1-2 hari nggak pernah makan pernah dulu waktu itu. Iya pernah nggak makan tapi kan kita nipu orang dulu kan biar bisa makan. Nebeng nipu orang ngamen kan begitu. Soalnya makan terus walaupun cuma nasi sama ikan asin dulu kebanyakan ya ada nasi sama ikan cuek. Itu enak tuh ikan asin.
sama Indomie super mie. Itu udah hebat banget tuh kita makan itu Bang, ikan cuek, nasi. Udah hebat. Kan ada yang juga sampai sekarang masih kan. Iya. Ketawa dia. Ada juga yang sampai sekarang masih pakai ikan cuek tuh. Ya kita juga sampai sekarang kita makanya ikan cuek aja sampai sekarang. Karena udah kebiasaan. Indomie kita makan, ikan cuek kita makan. Ya kita kasih garam dikit, ya jadilah. Gitu. Jadi kita nggak kena makanan-makanan mahal, betul. Makanan mahal ada sih waktu kita kuliah, tapi disuruh sama senior kita anak FEUI. Iya. Kan kos bareng tuh, dia kan bapaknya kaya. Jadi ayo beli makan di Kober sini, di Berkat, mie ayam Berkat namanya kan. Beli puyung hai capcay, kita tuh berangkat tuh jalan kaki sampai ke mie ayam Berkat, beli bungkus sampai di kos-kosan makan bareng-bareng. Nah, itu. Ada lagi makan enak, ada juga. Nggak selalu ikan cuek. Kalau hari Sabtu hari Minggu itu kan suka ada acara kawinan tuh di daerah Tebet, di Dirman, kan gitu kan. Nah, kita cuma pakai modal baju doang, batik, Iya. sepatu pantopel, celana, bahan. Padahal nggak kenal. Ya pasti nggak kenal dong. Nggak sendirian, kan kita rame-rame 2 orang 3 orang kita pakai batik anak-anak UI kan. Iya. Naik kereta gratis, Waduh. turun di stasiun Tebet, jalan kaki dikit itu kan ada tempat-tempat apa kawinan tuh di sepanjang jalan apa namanya jalan apa tuh yang di Tebet itu ke arah mana ke mana tuh Manggarai ya Bang? Manggarai. Nah, itu kan ada 2 tempat Balai tuh. Sudirman. Balai Sudirman itu Siapa yang tahu abang datang pakai baju kemeja masuk ke dalam kan mereka nggak tahu juga. nggak tahu nggak gitu caranya nggak Gimana, langsung Bang? masuk bahaya. Iya Nanti gimana caranya? kita pakai baju batik pun kita nongkrong dulu di luar. Iya. Jangan langsung masuk bahaya nanti langsung diusir kita. Dari baju batik kan di sana banyak sopir, ya kan pakai batik juga ngobrol dulu dong sopir. Baru kalau kita lihat mana nih yang biasanya keluarga kan suka ada kelayaban tuh ngobrol satu dulu, jangan dulu masuk ngobrol-ngobrol. Nah ketika auranya udah sama, mereka udah kenal kita ngobrol, baru kita masuk makan. Gitu. Iya, karena udah sering tegur dulu. Kalau enggak kita lewat pintu samping. Gitu. Tapi udah ngobrol dulu nih sehingga tamu-tamu yang lain tuh siapa? Oh, ini bagian dari keluarga atau sopir atau apa. Pakai batik kan gitu. Jadi kalau kita langsung ngonong habis kita. Siapa lu? Apalagi yang pakai undangan modelnya kan suka ada kan undangan dibawa. Ah, udah selesai deh. Iya. Jadi caranya gitu, harus pintar juga cari makan. Iya. Ini kan nongkrong di samping-sampingnya, apalagi kalau tentara tuh kan ketat banget. Ya kita pakai batik aja, jangan masuk. Pamali kita masuk di depan dari depan tuh. Muter dulu, ngobrol ke sekeliling, ngobrol sama tukang fotonya, juru foto, juru kameranya, ngobrol itu sama apa bagian-bagian apa pelayan-pelayan yang itu bagian bawa makanan tuh kan. Cateringnya juga ngobrol kita. Ketika udah ketawa-ketawa gitu baru kita masuk jam makan. Karena apa? Udah ada yang kita kenal. Jadi kalau ditanya ini siapa? Ini temannya ini. Iya. Paham kan? Bagus kalau dia gitu. Gitu caranya. Oke. Tips sukses ala Bang Doi. Bang, ini kita kan banyak remaja-remaja muda yang Kenapa Anda pasti remaja? Oh iya dia nonton. Iya, remaja muda paling kakak yang banyak yang terinspirasi sama karir abang. Iya. Heeh. Gimana? Jadi kalau kita kerja cuma jadi kantornya akhirnya HRD, itu makanan raya. itu berarti Iya. anak muda abang itu tuh bahwa jangan terpaku dengan jadi karyawan kerja udah usahanya abang tuh berani Iya. sendiri ya kan. Maksudnya kayak kalian gini, usaha bebas ini. Masih berantakan aja nih. Saran dari abang nih, saran Saran. dari abang buat mungkin bisa dikatakan generasi muda. Saran atau tips sukses ala abang. Bang De Oliva. Sebenarnya sih kita begini, kita ini gara-gara mentok aja di IPK. Coba kalau IPK kita tinggi nggak begini juga kan begitu. Ini kan bukan saran kita karena emang kebetulan kita nggak kuat lagi kuliah ini. Ilmunya udah mentok, tingkat pencapaian akademik udah mentok, akhirnya kita jadi begini. Jadi kita susah ngasih saran, ya kan? Tapi kalau kita terlalu pintar juga bahaya. Terlalu goblok juga bahaya. Hiduplah rata-rata aja. Bahwasanya kesempatan itu selalu ada. Yang kita pakai itu akal pikiran kita supaya kita bisa maju kan. Kalau kita lulus kuliah terus kita pengen kerja, pengen jadi karyawan di sini ya sudah kita orang gajian. Tapi kalau kita dari muda udah belajar usaha, mending dari muda sekalian lulus terus cari usaha yang gimana? Semrabut aja udah serabutan. Ya mungkin punya jalan. Karena dari belajar di lapangan tuh paling banyak ketemu macam-macam orang kan. Iya, betul. Orang paling kaya sama orang paling miskin kita ketemu.
Kalau jadi karyawan langsung kan kita ketemu sama orang yang startupnya sama. Ya, itu aja. Itu aja. Ketemu sama direktur susah. Ya kan ketemu sama office boy kita juga gengsi kan gitu. Tapi kalau kita orang luar lepas ya begitu. Kita juga kan punya kesempatan jadi DPR juga punya. Kan tinggal masuk partai. Orang kita juga aktivis nggak kita lakukan. Tapi nggak tertarik. Nggak tertarik. Ya nggak bisa. Kita bukan orang yang berpihak ke sana berpihak ke sini, nggak bisa. Ya harus independen ya kalau. Independen. Sampai kapanpun orang suruh kita jadi menteri juga nggak mau. Kenapa kalau kita nggak mau jadi menteri? Ngapain? Mau kita duduk pagi-pagi udah berangkat, ngingung dianterin sama pengawal, terus kita pagi-pagi udah nongkrong di meja menteri, terus kita banyak kerjaan, terus diserang-serang sama masyarakat kan bahaya. Orang bebas kan nggak boleh begitu. Kalau orang kayak gitu kan orang yang benar-benar disiplin. Jadi menteri paling enggak jam 4 pagi udah bangun. Udah jam 5 pagi udah berangkat. Jam 6 pagi lah, jam 7 berangkat. Tapi urusan banyak. Belum lagi berangkat ikut presiden kemana, ikut kunjungan kemana. Paling tinggi kan korupsi. Jadi kaya kan paling begitu, kira-kira ya. Tapi jam kerja kita kekunci. Jam 9 jadi menteri, 10 udah ngantuk. Jam 11 pengen tidur, masih ditelepon sama anak buah, sama pimpinan. Jam 12 ngantuk lagi, masih ada kerjaan. Jam 1 baru tidur, pakai obat tidur paling. Jam 4 terus bangun. Terus berangkat lagi, namanya menteri. Sabtu Minggu urusan banyak. Acara ladenan ini, ladenan anak, ladenan ini, kan begitu kan? Capek hidup model begitu. Makanya kita nggak mau. Sama juga di DPR juga begitu, sama juga. Itu alasan abang ingin menjadi orang bebas ya berarti ya. Bisa Iya. dikatakan Bang Olip ini orang yang bebas. Gitu. Bebas berbicara, bebas bercerita, bebas juga dalam ekspresi, bebas juga di kebun, bebas juga di hutan, bebas aja. Jadi bang, dengan pencapaian abang yang mungkin perusahaan batubara, mungkin ada juga perusahaan-perusahaan lain lah yang abang belum sempet publish atau omongin, dan sekarang jadi pengacara yang hebat. Apakah emang udah puas sampai sini aja? Apakah emang ada terus ditingkatkan lagi atau ada yang goals yang belum tercapai? Ini bukan masalah puas nggak puas, ini masalah kita jalanin hidup. Sisa umur kita mau ngapain gitu. Kalau kita bawaannya mau jadi orang besar yang hebat, yang punya duit banyak, mungkin kita kerja rodi sekarang. Berangkat pagi pulang malam, kontrol semua perusahaan. Ini nggak aku lakukan. Ya hidup seadanya aja. Aku lebih suka bangun siang, ada kerjaan, selesai udah itu kelayapan, kemana hidup santai. Jadi nggak ada pencapaian harus punya harta berapa ratus triliun atau berapa, nggak usah buat apa. Kita kan cuma menyikapi umur udah segini, ya kan, tua paling 20 tahun lagi. Ngapain kita capek-capek ngurusin duit, ya? Mending kita ngurusin binatang aja, ngurusin ini kan gitu kan. Duit juga kita piara-piara juga, mati juga nggak kita bawa pulang, ya kan? Gitu kan. Jadi kita nggak usah ngurusin duit. Cuman kadang-kadang duit datang sendiri, itu persoalannya. Kita datang sendiri, dia datang sendiri. Ya sudah, kan kita nikmatin. Kita punya pegawai di rumah ini pun kita nggak mau ngurusin uangnya buat kita bagi-bagi, enggak, buat kita. Setiap karyawan ini kita masukin ke perusahaan-perusahaan yang ada. Ini ada 14 orang. 4 ke perusahaan ini, 4 perusahaan ini, 4 perusahaan ini, 2 perusahaan ini, ya kan. Yang digaji, mereka digaji oleh perusahaan. Yang sibuk kan para direktur perusahaan. Jadi kita kan nggak ngurusin mereka. Jadi hidup kita tuh santai aja. Bangun siang, ngeliatin burung, terus nyanyi, ngobrol. Udah gitu, oh ada kerjaan nih, berangkat, ya kan. Belok dikit, belok. Kadang habis kerja, misalnya habis sidang, kita mau makan di sini, makan, gitu. Tanpa perlu pusing. Jadi hidup itu ya nikmatin aja. Bumi ini sebenarnya kalau bisa dinikmatin seperti di surga. Kita nikmatin aja tiap hari. Ngoceh-ngoceh. Definisi hidup abang tuh emang seperti itu ya? Santai, terkendali tuh. Hidup itu harus santai, damai dan bahagia. Gitu. Gitu. Jadi nggak perlu ngoyo, gitu aja. Makanya kita kalau dibilang pengusaha ya bukan saya. Ya kan kita nggak pernah ngurusin perusahaan. Ada perusahaan tuh udah jajaran orang, kita nggak ngurusin. Kita tahu dikasih duit aja sama perusahaan nih, jatah bos kan gitu. Ya kan ada terus duit dari pengacara juga ada terus, tapi kan kita bukan orang yang pengacara juga. Terus kalau jadi pengacara bagaimana, materi-materi perkara dikerjakan nggak? Ya enggak dong, kan punya anak buah kan gitu. Anak buah suruh kerja ini. Habis kita ngatur-ngatur, kita tinggal tidur.
Ya kan? Habis itu, Mbak, udah siap. Dokumen udah siap, baru kita baca pelan-pelan, masuk. Kalau ada salah kita koreksi, udah kirim lagi. Itu aja. Sidang, kan kita jarang sidang. Sidang ya anak gua dong, yang mereka rutin. Makanya kalau di selatan itu, kalau kita mau sidang datang. Kalau kita nggak mau, ya anak gua aja kita kasih kuasa. Kita balik lagi di kebun, di kali, gitu aja. Bang, Ya. saya mau nanya sama abang sedikit ini. Ini konsep rumah abang ini, apakah emang abang penyuka santai seperti di alam seperti Alam. apa bang? Oh iya, kita kan suka sama alam. Soalnya alam juga suka sama kita. Jadi apa yang kita tanam selalu berhasil di sini. Tanam bunga dia jadi. Piara ikan, ya bertelur beranak. Jadi apa yang kita piara ya jadi. Tangannya dingin termasuk kalau Itu bisa dijadikan filosofi juga sih, bener bang ya. Kembali lagi ke alam semuanya. Ya. Bener gak bang? Ya, maksudnya ke alam baksa apa ke alam mana? Saya abang adem. Salut juga sama abang. Iya. Hidupnya santai banget. Santai. Jangan buru-buru juga kembali ke alam, bahaya. Iya. Kita hidup seiring dengan alam, jangan kembali ke alam. Hidup seiring dengan alam. Tadi juga kan kita habis ngelayap kemana-mana, terus ada ini ya kita kemari jadi sama sini. Habis itu ntar malam juga jam 7, jam 8 ngantuk tidur. Iya. Ya kan, nggak mikir apa-apa. Perusahaan juga nggak ada yang ngelaporan, ya biasa. Bener-bener menikmati hidup Jadi ya bang. masih hidup santai tapi aset banyak ya. Iya. Itu tuh yang harus kayak di ini bener. Saya banyak memetik pembelajaran dari Iya. ini maksudnya pembicaraan kita ini bang. Iya. Kalau ditanya duit ada, nggak ada, kita nggak pegang duit. Makanya kita cari pajak juga, emang kita nggak pegang duit, di rekening juga nggak ada, nggak apa. Tapi kita kaya, kan gitu. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya.